Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan saya Dini Ayu Fazira, mahasiswa pendidikan IPA 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran berbasis karakter pada materi IPA, khususnya tentang hukum Newton. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang hukum Newton. Sebenarnya, apa sih itu hukum Newton? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini dengan baik ya. Jadi, hukum Newton adalah hukum dalam ilmu fisika yang secara khusus menggambarkan hubungan antara suatu gaya yang bergerak dikarenakan oleh adanya sebab. Hukum Newton ditemukan oleh seorang filsuf matematika dan fisika asal Italia yang bernama Sir Isaac Newton. Kemudian Newton membukukan pikirannya pada tahun 1687. Terdapat 3 konsep dasar dalam hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, Newton 2, dan hukum Newton 3. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi hukum Newton 1 yang berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan tetap lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan berusaha untuk tetap bergerak. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan posisi semula ini membuat hukum pertama sering disebut hukum kelembaban atau hukum inersia. Hukum Newton 1 dapat dirumuskan dalam persamaan sigma F sama dengan 0 atau sama dengan resultan gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0. Kemudian, pada hukum Newton kedua berbunyi, percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dapat dipahami bahwa gaya benda akan semakin besar apabila diberi dorongan gaya searah laju arah benda itu. Adanya keterkaitan antara gaya, percepatan, dan massa benda pada hukum Newton 2 dituliskan dalam persamaan A sama dengan F per M, di mana F adalah gaya satuan Newton, M massa benda satuan kilogram, dan A adalah percepatan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir ada hukum Newton ketiga yang berbunyi bahwa tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya aksi pada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, akan tetapi arahnya berlawanan. Pada hukum ketiga Newton ini terdapat gaya aksi-reaksi. Hukum ini bekerja pada tiap benda yang diberi gaya aksi dan menghasilkan gaya reaksi. Namun gaya aksi-reaksi ini akan saling berlawanan arah. Hukum Newton 3 dapat dirumuskan dalam persamaan F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa arah yang diberikan pada gaya aksi akan berlawanan arah dengan gaya reaksi. Nah, baik, sekarang kita akan membahas mengenai contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja pada hukum Newton 1. Kita ingat lagi bahwa pada hukum Newton 1 memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi semula. Ini membuat hukum pertama sering disebut dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Sehingga hukum Newton 1 yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu yang pertama, ketika menaiki mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang akan secara otomatis terdorong ke depan. Yang kedua, saat mobil berjalan dengan pelan, lalu secara mendadak pengendaranya menginjak gas, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Yang ketiga, apabila meletakkan koin di atas secarik kain, lalu kain tersebut ditarik dengan cepat, maka koin akan tetap berada pada tempatnya. Nah, ternyata ada nilai yang bisa kita pelajari dalam hukum Newton 1 ini yang berkaitan dengan hukum kelembaban. Dapat dianalogikan bahwa kita seperti benda yang cenderung mempertahankan keadaan yang kita miliki. Misalnya, jika kita memiliki suatu impian atau cita-cita, maka hal tersebut hanya akan menjadi mimpi semata apabila kita tidak memberikan gaya pada impian kita. Gaya yang kita berikan untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah berupa upaya untuk mewujudkannya, seperti giat belajar, tekun, ulet, berusaha, dan bekerja keras.
Maka dengan kita memberikan gaya pada impian kita, kita bisa mewujudkan impian kita. Jadi, tetap semangat ya untuk kita semua yang sedang mewujudkan impian kita. Jangan lupa untuk tetap memberikan gaya pada impian kita agar keadaan kita bisa berubah, tidak seperti hukum 1 Newton yang cenderung mempertahankan posisi awalnya. Baik, selanjutnya pada hukum Newton kedua. Contoh-contoh hukum Newton kedua yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, apabila sebuah mobil ditarik menggunakan gaya yang sama, mobil dengan massa lebih besar atau memiliki beban akan memiliki percepatan lebih kecil. Yang kedua, mobil yang massanya sama apabila ditarik menggunakan gaya lebih besar akan mengalami percepatan lebih besar. Nah, sesuai dengan persamaan hukum Newton yang kedua yaitu A sama dengan F per M. Dapat diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Maka, untuk membuat mobil yang mogok menjadi bergerak atau memiliki percepatan besar, gaya yang diberikan terhadap mobil juga harus semakin besar. Gaya yang diberikan mobil didapatkan melalui dorongan yang kita berikan. Semakin banyak orang yang mendorong mobil tersebut, maka gaya yang akan diberikan terhadap mobil juga semakin besar, sehingga mobil yang mogok tadi bisa bergerak. Akan berbeda jika kita hanya satu orang yang mendorong mobil, maka gaya yang diberikan tidak akan sebesar orang yang mendorong mobil secara beramai-ramai, sehingga mobil bisa saja menjadi tidak bergerak karena gaya yang diberikan tidak cukup besar. Nah, ternyata dalam contoh ini terdapat sebuah nilai moral yang dapat kita ambil bahwasanya pekerjaan berat akan jauh lebih mudah dilakukan secara bersama-sama daripada hanya dilakukan seorang diri. Jadi, gotong royong dalam bekerja dan saling membantu satu sama lain akan mempermudah pekerjaan kita. Oleh karena itu, jangan pernah sungkan untuk saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain ya. Nah, selanjutnya pada hukum Newton ketiga. Contoh penerapan hukum Newton ketiga yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat kita duduk di atas kursi busa, maka berat kita akan menekan kursi ke bawah. Sementara itu, kursi akan menahan berat badan kita ke atas. Yang kedua, saat kita melempar bola ke arah dinding, maka bola akan berbalik atau memantul dengan kekuatan yang besarnya sama seperti saat kita melemparkannya. Ingat bahwa pada hukum Newton 3 ini akan menimbulkan gaya aksi-reaksi atau bisa disebut juga bahwa tiap sebab akan menimbulkan sebuah akibat. Nah, ternyata dari hukum Newton 3 ini terdapat nilai moral yang bisa kita ambil bahwasanya apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, maka kita akan mendapat balasan sesuai dengan cara kita memperlakukan orang lain. Jika kita membantu orang lain, maka orang lain tersebut juga akan membantu kita. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kita akan mendapat perlakuan jahat juga dari orang lain tersebut. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan menimbulkan sebab akibat. Sama seperti pada hukum Newton yang ketiga yang menimbulkan gaya aksi-reaksi. Jadi, jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka terlebih dahulu kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, itu dia video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas berbagai hal, yaitu mengenai materi hukum Newton. Kita juga sudah membahas penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga sudah mempelajari mengenai nilai moral yang dapat kita petik dalam setiap hukum Newton. Jadi, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.